Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leilani Rida Adela, NPM 191102024 Di sini saya dari kelompok 6 bersama teman saya yaitu Yudi Yusuf akan menjelaskan tentang materi statistika pendidikan yang berjudul squeamish dan kurtosis, yaitu kemencengan dan keruncingan. Berikut adalah video penjelasannya. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang kemiringan atau kemencengan yang biasa disebut dengan squeamish. Squeamish adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Dinyatakan tidak simetris karena ia memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama, di mana rata-rata tidak sama dengan median dan tidak sama dengan modus. Berikut adalah grafik dari kemiringan atau squeamish. Dinyatakan menceng positif, dinyatakan bernilai positif karena ia memiliki kemiringan ke kanan, dan modus lebih dahulu daripada rata-rata, dan dinyatakan bernilai negatif apabila ia memiliki kemencengan ke kiri. Untuk mengetahui bahwa konsentrasi distribusi menceng ke kanan atau ke kiri dapat digunakan dengan berbagai metode. Seperti yang pertama yaitu ada koefisien kemencengan Pearson. Baik, yang pertama itu ada koefisien kemencengan Pearson, yaitu nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi simpangan baku. Dengan rumusnya SK atau simbol dari koefisien kemencengan Pearson itu sendiri yaitu rata-rata dikurang modus dibagi dengan standar deviasi, atau apabila secara empiris dapat dihubungkan antar nilai pusat sebagai berikut, dan dijadikanlah rumus kemencengan Pearson itu yaitu seperti ini, dengan SK sama dengan 3 dikali rata-rata dikurang median per standar deviasinya. Jika nilai SK sama dengan 0, maka grafiknya adalah simetris atau dia tidak mengalami kemencengan. Dan jika SK lebih besar daripada 0, maka dan rata-rata itu berada di kanan modus, rata-rata berada di kanan modus. Rata-rata berada di sebelah kanan modus. Berarti dia adalah positif, kemencengan tersebut bernilai positif. Dan jika SK kurang dari 0, yaitu rata-rata berada di kiri modus seperti ini, maka ia adalah bernilai negatif. Lanjut kita masuk ke contohnya dengan data ini ya. Nilai ujian dari interval 31 sampai 40, frekuensinya ada 4. Terus kita lanjut untuk perhitungan menggunakan kemencengan Pearson di sini. Nilai dengan interval 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70 dan seterusnya. Frekuensi yang diketahui adalah seperti ini, dan jumlah dari sigma frekuensi atau jumlah dari frekuensi adalah 40. Di sini kita akan mencari rata-rata. Rata-rata adalah cara mencarinya udah ada kan dari kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu dengan nilai tepi bawah ditambah dengan yang atas dibagi 2, maka akan dapatlah jumlah seperti ini. Kemudian untuk U di sini diambil dari nilai tengah dikurang dengan rata-rata sementara dibagi dengan interval, di mana rata-rata sementara di sini diambil dari nilai tengah yang mempunyai frekuensi paling banyak yaitu 75,5. Di sini berarti nilai tengah dari data ini yaitu 35,5 dikurang 75,5 dibagi dengan intervalnya yaitu 10, maka didapatlah nilai min 4. Yang selanjutnya sama, dapat nilai min 3, min 2, ini 1, 0, 1, dan 0. Untuk U2 itu maksudnya U pangkat 2, yaitu ini nilai U di sini dipangkatkan dengan 2 dan dapatlah hasil ini. Dan untuk FU maksudnya di sini adalah frekuensi dari data ini dikali dengan U. Jadi min 4 dikali dengan min 4, maka dapatlah min 16 dan seterusnya. Dan untuk FU pangkat 2 yaitu
adalah frekuensi dikali dengan U pangkat 2, yaitu 4 dikali 16. Maka di sini dapatlah 64, 3 dikali dengan 9 dapatlah 27, dan seterusnya, di mana sigma atau jumlah dari frekuensi dikali U ini adalah min 32, dan jumlah dari frekuensi dikali U kuadrat ini adalah dikali dengan U pangkat 2. Ini adalah 134. Lalu di sini masuk ke rumus yaitu untuk mencari rata-rata M plus C dikali dengan sigma FU per sigma F. Di sini dapatlah C itu interval jadi 10, 75,5 plus 10 dikali dengan minus 32 itu karena sigma FU di sini adalah keseluruhannya jadi minus 32 per sigma F. Sigma F adalah keseluruhan frekuensinya yaitu 40, maka didapatlah 67,5. Lalu kita akan mencari median untuk menemukan data di rumus ini ya. Median di sini rumusnya adalah B plus setengah N min sigma F2 dikali 0. Ini maksudnya adalah kumulatif dari jumlah frekuensi sebelum rata-rata dan per sigma ME, per frekuensi median. Frekuensi median di sini maksudnya adalah frekuensi di mana median itu berada, karena di sini adalah data frekuensinya itu 40, maka tengah-tengah atau mediannya adalah 20, di mana data ke-20 itu ada di frekuensi ke-8. Karena ini 4, 3 adalah 7, 7 ditambah 5 adalah 12, 12 tambah 8 adalah 20. Setengahnya dari 40 adalah 20, jadi frekuensi mediannya itu adalah 8. Dan C adalah interval dari data ini. Jadi dapatlah 60,5 ditambah 20 dikurang 12 per 8 dikali 10, maka median yang didapat adalah 70,5. Kemudian standar deviasi di sini rumusnya adalah C akar dari sigma FU pangkat 2 per N dikurang dalam kurung sigma FU per N pangkat 2, di mana C itu intervalnya adalah 10 akar, terus ini sigma FU pangkat 2 per N, N-nya adalah 40, 134 per 40 dikurang sigma FU-nya adalah min 32 per 40 dipangkatkan 2, lalu hasilnya adalah 10 dikali ini akar ini hasilnya adalah 1,646, maka hasil dari standar deviasinya adalah 16,46. Lalu untuk penjumlahan untuk yang selanjutnya adalah mencari nilai dari rumus koefisien persen yang sesungguhnya, yaitu 3 dikali rata-rata dikurang median per standar deviasi. Udah setelah dapat semua tadi kan kita sudah hitung yang kita masukkan ke dalam rumus, jadi 3 dikali dengan rata-ratanya adalah 67,5 dikurang dengan mediannya yaitu 70,5 per dibagi standar deviasinya 16,46, maka didapatlah hasilnya yaitu min 0,53. Nah, karena sudah ada ketentuan sebelumnya, jika SK kurang dari 0 maka X bar itu rata-ratanya adalah di kiri modus, yang dimana nilainya adalah bernilai negatif. Jadi kemencengan itu akan condong ke kiri. Setelah kita buat grafik, ternyata benar nilai itu mempunyai menceng ke kiri. Nih kan kita udah masukin ya sesuai dengan data yang ada. Ternyata benar kemencengan itu ke sebelah kiri kan, ke sini. Gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu koefisien kemencengan Pauli, yaitu koefisien kemencengan yang berdasarkan pada hubungan kuartil-kuartil yaitu Q1, Q2, dan Q3 dari sebuah distribusi. Di sini rumus dari koefisien kemencengan Pauli sendiri adalah Q3 dikurang dengan 2 kali Q2
plus Q1 per Q3 min Q1. Di sini kita menggunakan data yang tadi kita gunakan di koefisien Pearson ya. Dari data yang ada ini, maka ditemukan Q1-nya yaitu 56,5, Q2-nya adalah 70,5 dan Q3-nya adalah 79,59. Setelah itu kita masukkan ke rumus, maka dapatlah rumusnya kan ini tadi ya yang saya sebutkan, maka 79,59 dikurang 2 kali 70,5 Q2-nya ditambah dengan 56,5 yaitu Q1-nya per atau dibagi 79,59 dikurang 56,5 dan hasil yang didapat adalah min 0,021 dimana hasil minus dalam koefisien Pauli itu juga menunjukkan kemiringan atau kemencengan ke arah kiri atau negatif. Jadi sudah jelas atau valid ya yang kita coba tadi di Pearson dan di Pauli, karena emang jelas datanya sama-sama didapatkan, yaitu nilai-nilai yang menjadikan grafik itu adalah menceng ke kiri atau negatif. Yang ketiga adalah koefisien kemencengan persentil, yaitu koefisien kemencengan yang didasarkan atas hubungan antar persentil, yaitu P90, 50, dan 10 dari sebuah distribusi yang didapatlah rumusnya sebagai berikut, yaitu koefisien kemencengan persentil atau simbolnya adalah SKP seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan koefisien kemencengan momen. Di sini konsepnya yaitu rata-rata dan varian sebenarnya merupakan hal istimewa dari kelompok ukuran lain yang disebut momen. Momen juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur ketidaksimetrian terhadap distribusi dari dalam suatu variabel. Biasanya lambang momen itu kita lambangkan menjadi MR. Nah, di sini ada rumus momen. Di sini kita bisa menggunakan rumus momen yang data tunggal yaitu seperti ini, dan untuk yang data berkelompok yaitu seperti ini. Jadi keterangannya itu yaitu untuk R sama dengan 1, maka itu disebut dengan min. Untuk R sama dengan 2 itu disebut dengan varians. Untuk R3 itu sama dengan kemencengan, dan untuk R4 itu sama dengan keruncingan. Oke, selanjutnya ini yang rumus momen yang tadi dapat dijadikan seperti ini untuk data tunggal, yaitu ada A3 sama dengan M3 dibagi S2 dibagi S3 sama dengan 1 per NS3 dikali sigma sama dengan XI dikurang X bar pangkat 3. Dan untuk data berkelompoknya yaitu sama saja, tapi bedanya di sini ditambah FI, frekuensi. Untuk keterangannya yaitu seperti ini. Dapat kita lihat penjelasannya yang tadi yaitu jika alfa 3 sama dengan 0, maka distribusi datanya simetris. Jika alfa 3 sama dengan kurang dari 0, maka distribusi datanya menceng ke kiri. Jika A3 lebih dari 0, maka distribusi datanya menceng ke kanan. Seperti itu. Nah, di sini kan sudah ada contoh, dan kita akan menggunakan rumus momen atau rumus kemencengan ke momen. Contohnya di sini berikut ini data tinggi 50 siswa dalam suatu sekolah. Tentukan ukuran kemencengannya tersebut. Baiklah, di sini sudah ada kelas sama frekuensinya. Baiklah, kemudian kita akan mencari nilai kelas atau bisa disebut dengan XI. Di sini sudah dapat nilai XI-nya 9, dari mana dari 93 ditambah 97 dibagi 2 sama dengan 95 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai FI dikali XI min X bar.
Dan hasilnya untuk kelas yang pertama min 29,2. Selanjutnya kita akan mencari FI kali XI min X bar pangkat 2. Dan nilai akhir ini untuk mencari standar deviasinya. Kemudian yang terakhir kita akan mencari nilai FI kali XI min X bar pangkat 3. Dan ini untuk mengukur kemencengan. Dan ini kita udah dapat nilai rata-ratanya yaitu 109,6. Baiklah, tahap selanjutnya kita langsung saja ke rumusnya. Di sini langsung kita ke M2 dan M3-nya saja. Di sini tadi kita sudah mendapatkan nilai-nilai data dari seluruhnya yaitu ada 50. Kemudian sigma M2-nya kita sudah dapat tadi yaitu ini 4292 dan sigma 3-nya yaitu 36.904. Dan kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu dari M2 hasilnya yaitu 85,84 dan M3 yaitu dengan hasil 738,0,7. Oke, tadi kita sudah mendapatkan M3-nya yaitu sama dengan 1/50 dikali 36,904 sama dengan 738,07. Kemudian kita mencari standar deviasinya yaitu melalui M2 tadi, yaitu di sini rumusnya 1/50 dikali 4292 sama dengan 85,84. Dikarenakan M2 ini varians, karena kita untuk mencari standar deviasinya kita kuadratkan menjadi yang tadinya 85,84 menjadi 9,26. Karena di sini standar deviasinya menggunakan S3, maka kita kuadratkan menjadi 3 nih nilai yang tadi itu, nilai yang ini kita kuadratkan menjadi 3 dan hasilnya yaitu 794,0,2. Setelah kita mendapatkan hasilnya yaitu dari M3 dan S3 tadi, langsung saja kita masukkan ke rumusnya yaitu alpha 3 sama dengan M3 dibagi S3. Di sini alpha M3-nya yaitu 738,07 dan S3-nya yaitu 794,02. Jadi hasil dari alpha 3 yaitu 0,93. Jadi kurva yang terbentuk akan memiliki ekor yang menceng ke kanan karena lebih dari 0. Baiklah, mungkin ada sedikit pembahasan dari kelompok kami tentang pengukuran kurtosis. Di sini keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Berdasarkan keruncingannya, maka distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu di sini ada leptokurtik atau A4 lebih dari 3, merupakan distribusi yang memiliki puncak yang relatif tinggi. Ini yang relatif tinggi itu yang seperti ini. Jadi puncaknya dia lebih tinggi. Yang kedua, platikurtik atau bisa disebut dengan A4 kurang dari 3, merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Jadi di bawahnya yang tadi itu ya, ini nih bisa dibilang kayak hampir mendatar. Yang ketiga, meskurutik atau bisa disebut A4 sama 3, merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Jadi tengah-tengah gitu ya ini. Jadi kayak nggak tinggi nggak datar, pokoknya tengah-tengah gitu. Jadi sama. Jadi mungkin lebih jelasnya itu ada di makalah ya gambarnya. Mungkin pembahasan dari kurtosis dari kami segini, mungkin akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang paham atau penjelasan kami yang kurang dapat dipahami, kami mohon maaf karena kami pun masih belajar. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.